channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari @dukun milenial. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti linknya saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kematian di Atas Dendam. Setelah sang dosen mengakhiri perkuliahan di hari Rabu siang ini, puluhan mahasiswa dan mahasiswi pun bergegas meninggalkan ruangan dengan deret-deret kursi yang berada di dalamnya. "Lydia, tunggu!" Suara Bima terdengar cukup keras memanggil seorang gadis yang berada cukup jauh dari hadapannya. Langkah kaki Bima pun dipercepat. Lydia terhenti, lalu ia menoleh ke belakang. Dilihat seorang lelaki yang berlari menghampirinya. Bima, ada apa?" tanya Lydia pada Bima yang kini hanya terpaut 2 langkah saja. Bima tak langsung menjawab pertanyaan Lydia tersebut. Ia mengatur ritme nafasnya terlebih dahulu. "Ada apa, Bim?" Lydia kembali bertanya. "Begini, aku mau tanya sama kamu. Kenapa Maya tidak masuk kuliah hari ini? Dari kemarin juga tidak ada kabar sama sekali," tanya Bima. "Aku tidak tahu, Bim," ucap Lydia singkat. "Kamu kan sahabatnya?" tanya Bima lagi. "Iya, tapi aku benar-benar tidak tahu, Bima. Dari hari kemarin, aku juga tidak ketemu sama Maya," jelas Lydia meyakinkan. "Oh ya, sekarang aku mau ke kosan Maya. Kamu mau ikut?" ajak Bima pada gadis berambut lurus sebahu itu. "Aku tidak bisa, Bim," Lydia menolak. "Kalau begitu aku duluan ya, bye," seru Bima dan akhirnya melenggang pergi. "Asal kamu tahu, Bim, Maya sudah mati." Lydia Alexa, gadis berusia 19 tahunan ini memiliki wajah oriental dengan mata sipit, hidung mungil ditambah kuning langsat yang mewarnai kulit mulusnya. Sejak 2 tahun yang lalu, Lydia telah terdaftar sebagai mahasiswi jurusan teknik kimia di sebuah universitas swasta yang ada di kota Bandung. Masih lekat diingatannya saat Maya menggandeng mesra lengan Bima. Ya, sekitar 3 hari yang lalu, lebih tepatnya hari Sabtu malam minggu. Kejadian itu tidak henti terbayang dalam pikirannya, seperti rol film yang diputar terus-menerus. "Lydia, ternyata kamu juga di sini," tegur Maya. Iya Mai, silahkan duduk," jawab Lydia sembari tersenyum senyuman palsu. "Maaf Lydia, aku dan Bima mau duduk di sana," balas Maya sambil menunjuk sebuah tempat dan akhirnya berlalu. Sepenggal malam di kafe ini tidak mungkin Lydia lupakan, tidak akan pernah. Bagaimana tidak, Bima adalah lelaki yang ia cintai, sedang gadis cantik nan anggun itu ialah sahabatnya. Lydia tidak pernah menceritakan tentang perasaannya pada siapapun, termasuk pada Maya. Begitu juga sebaliknya, Maya tidak pernah bercerita tentang perasaan yang sama dengan Lydia. Tahu-tahu Maya dan Bima sudah jadian. "Aku tidak akan pernah biarkan kamu hidup bahagia, dan Bima akan jadi milikku. Camkan itu," kata-kata yang selalu memberontak dalam batin Lydia. Api kebencian baru saja membara. Pada hari Senin setelah kejadian malam itu, tepat pukul 8:30 malam, Lydia pergi ke kosan Maya. "Tok tok tok,"
Pintu bercat coklat itu Lydia ketuk berulang kali. Sesaat kemudian pintu pun tersibak. Lydia, mari masuk, ajak Maya dengan ramah. Lalu Lydia masuk, kemudian duduk di kursi. Sorry ya, aku telat, ucap Lydia. Ya, tidak apa-apa kok, tenang saja lagi. Tugas kelompok ini kan dikumpulinya minggu depan, jawab Maya. Hehe, iya nih, aku bawain kamu jus stroberi, seru Lydia sambil memberikan jus dalam wadah gelas plastik. Wih, thanks ya, jawab Maya. Gadis berperawakan bak model ini memang sangat suka dengan jus stroberi. Tanpa waktu lama, Maya pun segera meminum jus tersebut. Tetapi setelah beberapa teguk, ia meletakkan gelas itu ke atas meja. Ia merasa lehernya tercekik begitu kuat, nafasnya pun tersengal-sengal. Akhirnya ia tidak bisa bernafas sama sekali, dan mata belo itu melotot sempurna. Hahaha, ternyata semudah itu melenyapkan kamu dari dunia ini. Mati sekarang kamu, Mai. Hahaha, ucap Lydia penuh kepuasan. Lalu Lydia menggusur tubuh Maya dan dibiarkan tergeletak di lantai kamarnya. Tidak lupa ia memakai sarung tangan yang sangat tipis untuk menghilangkan sidik jarinya. Kemudian Lydia mengeluarkan sebotol racun yang ada di saku celana jeansnya dan diletakkan tidak jauh dari samping Maya. Sementara jus tadi ia tumpahkan di dekat lantai dan sebagiannya lagi di atas dada sahabatnya itu, serta wadahnya ia letakkan di lantai juga. Beres, seru Lydia dan senyuman manis tersungging lebar di bibir tipisnya. Lydia pun lalu segera bergegas pergi meninggalkan Maya yang sudah tidak bernyawa. Hati nurani telah ternoda tinta hitam kebencian, gelora dendam dalam jiwa, berujung kematian. Kembali pada Rabu siang, langkah Bima terhenti setelah ia melihat kerumunan orang di dekat kosan Maya. Ada apa ya, Pak? Kok banyak orang gini? Tanya Bima pada seorang bapak berkumis tebal. Ada Maya di dalam. Maksud bapak? Bima bertanya lagi. Ia masih belum mengerti atas perkataan bapak itu. Terlihat dari raut wajah Bima yang sangat kebingungan. Belum sempat bapak berkumis tebal menjawab pertanyaan Bima, beberapa orang polisi membawa sekantung plastik mayat yang berisi lewat di hadapannya. Bau busuk begitu menusuk hidung. Tidak heran semua orang yang ada di situ menutup indera penciumannya kuat-kuat. Bahkan ada beberapa orang yang muntah-muntah. Mayat siapa itu, Pak? Bima kembali bertanya. Kalau tidak salah bernama Maya, jawab bapak itu. Apa? Maya? Tubuhnya tiba-tiba terasa sangat lemas. Ia tidak percaya kekasih yang sangat dicintainya itu pergi meninggalkan Bima untuk selama-lamanya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Bima pun pergi ke kantor polisi setempat. Tidak lupa ia juga memberitahu Lydia. Menurut hasil otopsi sementara ini, saudara Maya meninggal karena racun sianida. Pada saat di TKP, kami juga menemukan barang bukti berupa botol yang berisi racun tersebut. Kuat dugaan saudara Maya bunuh diri, jelas Pak Polisi. Tidak mungkin. Bima terlihat sangat terpukul atas kepergian Maya. Sudahlah Bim, kita harus terima semua ini, ucap Lydia berusaha menenangkan. Hari-hari terus berlalu. Kini hanya Lydia lah yang setia menemani Bima. Perlahan tapi pasti Bima pun mulai melupakan Maya. Ya, sekarang Bima mencintai Lydia. Sore yang indah, angin semilir berhembus begitu damai. Rumput taman terhampar hijau. Lydia, ucap Bima lembut. Ya, apa Bim? Tanya Lydia. Aku cinta sama kamu.
kamu mau jadi pacar aku? Lydia hanya mengangguk. Akhirnya, kamu jadi milik aku, Bim. Bisik hatinya. Senja yang menjingga menjadi saksi bisu antara cinta yang baru saja terpadu. Bima, lelaki yang berbadan tegap itu, tidak mengetahui bahwa Lydia lah yang membunuh Maya. Entah apa yang akan dilakukan Bima jika rahasia itu terkuak. Malam telah larut, mata Lydia tidak bisa terpejam. Ia mengambil diari yang sudah lama tidak diisinya. Tangannya pun mulai melukiskan kata-kata yang tersirat. Bima sekarang menjadi milikku. Padahal akulah yang membunuh Maya, mantannya itu. Ya, sahabatku sendiri. Hebat kan? Kamu boleh bilang aku licik, pengkhianat, dan sebagainya. Terserah. Yang penting, aku sekarang bahagia. Dendamku sudah terbalaskan. Dan sekarang, Bima menjadi milikku. Aku memang egois. Aku akui, aku memang pendendam. Aku juga tidak mengungkiri. Semua yang aku inginkan harus terwujud, bagaimanapun caranya. Bahkan membunuh sekalipun, aku sanggup. Tiba-tiba lampu yang ada di kamarnya itu mati. Beberapa detik kemudian menyala lagi. Lalu Lydia melihat sesosok wanita di sudut kamarnya. Sosok yang mirip dengan Maya. Rambutnya yang panjang menutupi sebagian sisi kiri wajahnya. Mata kanannya melotot. Bau bangkai tercium dari makhluk itu. "Siapa kamu?" teriak Lydia ketakutan. Tetapi sosok itu semakin mendekat, terus mendekat, dan terus mendekat. Lydia semakin ketakutan. Wajahnya menjadi pucat pasi. Sosok itu terus mendekat. Kedua tangannya dengan kuku yang sangat panjang dan tajam hendak mencekik leher Lydia. Dengan sekuat tenaga, Lydia berlari menuruni tangga yang panjang dan meliuk-liuk. Sosok itu terus mengikutinya. Kaki Lydia tersandung pada anak tangga, dan ia pun jatuh terguling beberapa kali. Dan brak! Kepalanya terhantam pada lantai dasar. Lydia meninggal seketika, sementara sosok itu pun menghilang. Bendera kuning tertancap tegak di depan halaman rumah Lydia. Banyak orang di situ, termasuk Bima. "Kamu pacarnya?" tanya ibu Lydia. "Iya, Bu," jawab Bima. "Ini ibu temukan diari Lydia. Mungkin kamu harus membacanya," ucap ibu itu sambil menyerahkan diari anaknya. Bima tidak percaya, ternyata Lydia lah pembunuh Maya. Andai Lydia tahu, kebencian adalah awal dari sebuah kehancuran. Membalas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Andai juga Lydia mengerti, mencintailah sekedarnya saja. Jangan mencintai seseorang secara berlebihan. Yang jelas jangan dibutakan oleh cinta. Mungkin kematian di atas dendam ini pun tidak akan pernah terjadi. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Kematian di Atas Dendam. Semoga kisah kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Saya cuma sekedar mengingatkan, mencintailah sekedarnya saja. Jangan mencintai seseorang secara berlebihan. Yang jelas jangan dibutakan oleh cinta. Kebencian adalah awal dari sebuah kehancuran. Dan membalas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Semoga kisah ini tidak terjadi kepada kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di channel Ngulik Horor.